Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahmud Muhammadin, guru SMP Negeri 3 Raha, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak dengan fasilitator Ibu Nelis Dian Dahliani SPD MM dan pengajar praktik Bapak Ria Laude Tamrin SPD MPD. Nilai dan peran guru penggerak. Langkah utama yang perlu diperhatikan seorang guru penggerak sebelum mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah harus memahami nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak agar mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai kemandirian agar dia tidak bergantung terhadap orang lain. Mandiri bisa didapat ketika dia paham bahwa segala sesuatu harus dipelajari agar bisa membekali diri, tidak tersesat dan kehilangan arah ketika kesulitan, dan akhirnya berani mengambil keputusan dan mampu menerapkan merdeka belajar. Seorang guru penggerak dapat pula melakukan perbaikan atau mengevaluasi terhadap dirinya, yaitu dengan cara merefleksi diri. Banyak dari kita yang menolak untuk bercermin dengan 1001 alasan. Takut akan adanya perubahan, khawatir dengan masa depan. Padahal kitalah cermin itu sendiri yang menjadikan tantangan atau menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Selain reflektif, seorang guru penggerak juga harus mampu berkolaborasi dengan saling mendukung dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar memiliki umpan balik demi perbaikan yang lebih baik. Semakin banyak mengetahui pengalaman dari rekan sejawat atau pemangku kebijakan di sekolah, semakin kita akan kaya akan pengetahuan. Di samping itu, seorang guru penggerak harus mampu berinovasi dalam melakukan proses belajar mengajar, memunculkan ide-ide baru yang lebih kontekstual agar anak atau peserta didik mendapat pengalaman belajar yang dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan datang. Dan seorang guru penggerak dalam menjalankan tugas pokoknya harus berpihak pada anak. Apapun proses yang dilakukan semata-mata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan karakteristik masing-masing. Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki dalam diri seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada anak dalam menjalankan perannya sebagai seorang guru penggerak. Adapun peran dari seorang guru penggerak dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan profil pelajar Pancasila adalah bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Tugas guru di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran dengan mempengaruhi siswa melalui pengembangan organisasi pembelajaran. Suksesnya pembelajaran bergantung pada kemampuan guru memimpin dan mengorganisasikan pembelajaran sehingga dapat mewujudkan produk belajar sesuai dengan tujuan yang didukung dengan suasana yang kondusif, proses yang baik untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa. Seorang guru penggerak sebaiknya memiliki kecakapan memimpin karena dalam mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, memotivasi agar dapat belajar dengan target prestasi tertinggi sehingga siswa belajar tanpa merasa diperintah. Peran seorang guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi adalah untuk membangkitkan kembali lingkungan pendidikan yang mendukung kebutuhan belajar murid dan mendorong melakukan perubahan pembelajaran secara relevan
dan kontekstual yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai coach bagi guru lain dengan cara melatih guru untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengembangkan proses pembelajaran. Misalnya melatih membuat blog, video pembelajaran, atau media pembelajaran lainnya. Peran guru dalam menjalankan tugas profesinya membutuhkan wadah dalam berkolaborasi antar guru, setidaknya antar guru dalam satuan pendidikan. Apakah bentuknya berbagi pengalaman atau hal-hal positif yang menunjang tugas pokok keseharian. Inilah peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi antar guru. Sedangkan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan pada murid adalah dengan membuat program khusus pelatihan kepemimpinan, misalnya latihan dasar kepemimpinan siswa yang biasanya diperuntukkan bagi calon pengurus OSIS, mendorong aktif dalam kegiatan organisasi intrakurikuler atau ekstrakurikuler, dan melibatkan siswa dalam kegiatan event yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentunya sangat erat kaitannya. Nilai seorang guru penggerak mulai dari mandiri, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran demi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Merefleksi diri dengan cara meminta pendapat peserta didik apakah cara pembawaan materi sudah sesuai dengan keinginan peserta didik atau belum. Di samping itu pula, berkolaborasi dengan teman sejawat atau komunitas lainnya sebenarnya untuk memecahkan masalah peserta didik dan berinovasi dalam proses pembelajaran demi pengembangan potensinya, serta melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu pula dengan peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, mulai dari pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid yang muaranya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nilai-nilai dan peran tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Pendidikan yang dilakukan harus berhamba pada murid. Murid diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Strategi yang dilakukan untuk mencapai nilai-nilai guru penggerak. Cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mewujudkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri kita adalah dengan cara ditempa dan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan menggerakkan komunitas di sekolah agar para guru selalu mau mengembangkan diri. Kedua, membiasakan penerapan merdeka belajar dengan cara menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membiasakan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya, memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya, dan siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Pihak-pihak yang terlibat dan perannya. Orang-orang yang sangat berperan akan suksesnya seorang guru penggerak dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan bisa berperan sebagai guru penggerak adalah kepala sekolah, perannya sebagai penggerak komunitas di sekolah, teman-teman guru, dan membantu mewujudkan program-program yang telah direncanakan juga sangat diperlukan. Dukungan dari komite sekolah dan dukungan dari orang tua murid juga sangatlah diperlukan oleh seorang guru penggerak. Orang tua murid merupakan sosok penggerak bagi siswa, maka harus dilibatkan dalam merancang pendidikan yang lebih terencana.
Demikianlah pemaparan koneksi antar materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.